Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini, kita akan merajut membuat pouch berbentuk ikan seperti ini. Ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton. Yang mereknya seperti ini benangnya 5 ply. Semua warna dari yang saya pakai ini menggunakan merek yang sama ya. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Di perajutan kali ini tidak ada yang memakai dakron ya, karena ini adalah pouch, jadi bagian dalam ini kosong. Nah, ini talinya saya pakai penahan menggunakan mutiara sintetis yang ukuran 12 mm, atau kalau mau yang lain juga tidak apa-apa ya. Ini saya pakai manik-manik yang untuk meronce ya, untuk mengajari motorik anak-anak itu lubangnya besar, jadi nanti tidak seberapa sulit ya kalau pakai yang lubang besar. Nah, kalau yang pakai mutiara sintetis ini, saya untuk memasukkan benangnya menggunakan hakpen yang sama mereknya ya, Tulip, tapi nomornya adalah nomor 1/0 atau 1,8 mm. Jadi ujungnya kecil sekali, jadi bisa masuk di lubang mutiara sintetisnya ini. Nah, ini cukup ya. Kalau nomor 2 itu tidak cukup. Nomor 3 juga tidak cukup ya kalau untuk nomor ini. Jadi untuk mutiara sintetis yang ukurannya sekian, nomor 1 ini masih bisa masuk. Jadi bisa untuk membantu menarik benangnya ini untuk masuk membuat bagian ini. Nanti ditunjukkan di video tutorial. Nah, ini ukurannya muat untuk earphone seperti ini, ataupun nanti misalkan kabel charger ya juga bisa, atau barang lainnya supaya lebih rapi, lebih ringkas begitu ya, supaya tidak kececeran. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam pouch ini. Untuk bagian mata ini saya pakai safety eyes ukuran 8 mm. Kalau teman-teman pakai benangnya lebih kecil, kalau ingin tampilannya matanya ukurannya lebih kecil juga silahkan pakai 6 mm atau 5 mm. Tapi kalau ingin lebih besar juga boleh ya teman-teman, tidak masalah, opsional aja ukuran safety eyes-nya. Nah, di sini nanti yang dicontohkan di video tutorial adalah yang warna abu-abu ya teman-teman. Yang warna biru ini hanya untuk perbandingan contohnya aja kalau menggunakan warna yang seperti ini, dan ukuran ininya ekornya hanya sekian ya, kalau ini ukurannya sekian. Nah, ada perbedaannya ya. Jadi teman-teman nanti di video akan ditunjukkan cara merajutnya dari awal hingga finishingnya, termasuk membuat bagian sisitnya supaya tampilannya 3 dimensi seperti ini. Oke, selain membutuhkan ini semua, kita juga perlu menyiapkan gunting tentunya ya, untuk memotong benang, kemudian stitch marker, membantu penandaan, juga jarum tapestry ya untuk menjahit dan merapikan ekor-ekor benang. Kemudian ini saya butuh korek api. Walaupun benangnya adalah katun ya, tapi korek api ini dibutuhkan untuk merapikan bagian belakangnya dari safety eyes, supaya bagian yang runcing nanti bisa kita jadikan lebih datar supaya tidak berbahaya begitu ya. Seperti itu teman-teman, semua kebutuhan yang bisa kita pakai ya, yang kita butuhkan untuk membuat pouch kita kali ini. Oke, sekarang kita akan segera mulai pembuatannya si pouch ikan. Kita buat 11 chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Kemudian kita akan start pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, di sini kita mulai buat DC ya. Jadi kita buat 9 DC. Ini DC pertama, tampilan yang saya buat adalah seperti ini. Saya buat seperti SC terlebih dahulu, begini. Lalu saya akan masukkan pada loop yang tegak dari SC ini. Nah, ini terhitung sebagai 1 DC saya yang pertama. Bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan. Nah, seperti ini untuk memudahkan nanti ya.
Kita buatnya adalah 9 DC, jadi ini sudah buat 1. Lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di chain terakhir, sebentar, ini tidak rapi ya pengambilan benang saya ulang, ini yang ke-9. Kemudian di chain yang terakhir kita isi dengan 3 DC di dalam satu stitch ini, atau di satu chain terakhir ini. 1, 2, dan 3. Kemudian kita putar ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan membuat 8 DC. Ini ekor benang bisa diikutsertakan di belakang supaya lebih rapi. 1, 'kok nggak kelihatan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian di stitch yang terakhir ini kita isi dengan DC increase atau membuat 2 DC di satu stitch. Oke. Kemudian kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Seperti ini hasilnya untuk round 1. Silakan dihitung ya, jumlah stitchnya adalah 22. Round 2, di sini kita buat DC increase. Jadi di satu stitch ini kita akan buat 2 DC langsung ya. Saya akan tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian tampilan DC pertama sama seperti sebelumnya ya, saya buat seperti SC, ini memang buat SC sih. Kemudian masukkan di sebelah sini ya, seperti ini untuk DC pertama. Lalu DC yang kedua di dalam satu stitch ya, jadi buat 2 DC di satu stitch. Dilanjutkan dengan 8 DC. 1, 2, 3, teruskan dulu sampai dengan 8. Setelah selesai membuat 8 DC, lalu di sini kita buat 3 DC increase. Jadi di 3 stitch berturut-turut kita buat DC increase ya, 2 DC di satu stitch. Ini DC increase pertama. Ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Ups. Lanjutkan dengan 8 DC. 1, 2, teruskan dulu sampai dengan 8.
Setelah selesai membuat 8 DC-nya, di sini ada 2 stitch ya. Terakhir ini kita buat 2 DC increase. Jadi di 2 stitch terakhir masing-masing kita isi dengan DC increase. Lalu kita buat slip stitch ke DC pertama. Seperti ini hasilnya sampai dengan round 2. Kita punya 28 stitch. Lanjut ke round 3. Sama seperti sebelumnya cara membuat DC yang pertama ya. Jadi di sini kita buat polanya adalah 1 DC, kemudian DC increase. Oh iya, pasang stitch marker pada DC pertama. 8 DC, 1 2, silakan diteruskan sampai dengan 8 dulu. Kemudian setelah selesai membuat 8 DC, di sini kita buat pengulangan 1 DC, kemudian DC increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini 1 DC, di stitch berikutnya DC increase ya. Ini terhitung sebagai pengulangan yang pertama. Lakukan lagi 1 DC. Sebentar, kurang rapi. Lalu DC increase. Pengulangan yang kedua. Lanjutkan. Sekali lagi, ini berarti pengulangan yang ketiga. Setelah itu 8 DC. Akan dibuat dulu sampai dengan 8 DC-nya selesai dirajut. Kemudian setelah selesai buat 8 DC, di sini kita buat pengulangan 1 DC. Kemudian DC increase. Diulang 2 kali ya. Ini pengulangan yang pertama. Sekali lagi 1 DC. Kemudian DC increase. Seperti ini untuk round 3. Di akhir dari round 3 kita punya 34 stitch. Jangan lupa buat slip stitch ke DC pertama. Nah, seperti ini sampai dengan round 3. Berikutnya round 4 sampai dengan round 11 kita buat 34 DC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch ya, sebanyak 8 round 4, 5, 6 sampai dengan nanti round 11 itu masing-masing stitchnya diisi cukup dengan 1 DC saja ya. Jadi nanti kita ketemu setelah selesai merajut sampai dengan round 11. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 11 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sekarang kita lanjut round 12. Di sini saya awali dengan 1 chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat pengulangan 2 SC, kemudian 2 chain, lalu skip 2 diulang 8 kali. Jadi di sini dalam buatnya adalah SC ya, teman-teman. Oke, ini 1 2. Oke, 2 SC. Kita tandai dengan stitch marker. Kemudian 2 chain. 1 2. Skip 2, 1 2. Nah, ini 1 2 ini tidak kita rajut ya, berarti kita merajutnya di stitch berikutnya. Buat lagi 2 SC. 1 2, kemudian 2 chain, 1 2,
skip 2, 1, 2, begitu ya, seterusnya sampai dengan 8 kali saja. Ya, ini 2 SC, 2 chain, skip 2. Setelah selesai 8 kali pengulangan ya, ini pengulangan saya yang terakhir, 2 SC, 2 chain, lalu skip 2, 1, 2. Di sini akan ada sisa 2 stitch. Maka di sini kita isi dengan 2 SC ya, masing-masing stitch 1 SC, lalu di stitch berikutnya juga 1 SC seperti ini. Lalu kita buat slip stitch ke SC pertama. Oke. Kemudian di sini kita lanjut ke round 13. Di round 13 kita buat 34 DC. Jadi ini di setiap stitch kita isi dengan 1 DC, termasuk di bagian chain space tadi. Nah, ini DC pertama ya, DC kedua, lalu pada chain space ini teman-teman bisa merajut di bagian sini ya, di lubang ini juga boleh, atau di chainnya juga boleh. Nah, di sini saya di chainnya ya, saya isi di chain, itu setiap chain diisi dengan 1 DC. Jadi nanti jumlahnya ini tetap 34 ya. Hanya letaknya ada yang di stitch, nah seperti ini di stitch, di SC, kemudian ada juga yang diletaknya di chain. Seperti ini, silahkan dirajut dulu ya untuk round 13. Nih sudah selesai punya saya. Lanjut ke round 14. Di sini kita buat pengulangan 1 DC, kemudian DC increase ya, diulang sebanyak 17 kali. Jadi ini 1 DC yang pertama. Kemudian di stitch berikutnya adalah DC increase. Seperti ini, diulang terus hingga akhir round. Jangan lupa pasang stitch marker untuk memudahkan ya. Nah, ini punya saya sudah selesai round 14. Saya buat slip stitch ke DC pertama. Nah, di sini nanti hasil akhirnya kalau sampai dengan round 14 saja perajutannya adalah kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nanti kalau ditarik bagian ini ya. Nah, ekornya pendeknya sekian ya, tampilannya seperti ini. Saya akan contohkan kalau kita akan tambah lagi di bagian ekornya nanti ya, atau penutupnya ini. Nah, kalau sampai dengan 14 sudah lucu ya, hasilnya seperti ini, udah cute ya, udah cakep ini. Nah, kalau mau ditambah, jadi supaya teman-teman ada perbandingan begitu ya. Kalau sampai 14, maksudnya sampai round 14 hasilnya seperti ini. Nah, kalau ditambah lagi kita kerjakan di yang ini warna abu-abu begitu ya, supaya teman-teman nanti bisa pilih tuh kalau misalnya mau yang pendek aja ekornya, atau karena benangnya tinggal sedikit ya nggak apa-apa, berhenti di round 14 pun sudah cakep ya gitu. Nah, kalau mau sampai dengan ditambah lagi juga boleh. Ini polanya kita tetap ya, 1 DC, kemudian di stitch berikutnya adalah DC increase begitu. Jadi nanti lebih lebih bergelombang lagi hasilnya ya di bagian ini. 1 DC, kemudian DC increase, begitu terus diulang. Nanti akan ada sisa stitch, tidak apa-apa karena memang seperti itu ya jumlahnya. Ini kan di round 14 tadi 51. Nah, ini nanti di sini akan ada sisa 1 stitch, kita akan buat 1 DC. Setelah selesai ini buat slip stitch, kemudian saya akan tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang ya. Tidak perlu terlalu panjang sekali, yang penting cukup untuk pakai untuk merapikan. Kalau mau diakhiri dengan invisible join tadi juga tidak apa-apa ya teman-teman, supaya lebih rapi juga. Nah, di sini saya pakai slip stitch saja. Kemudian saya selipkannya ini
supaya bagian ini pergantian sambungan ini lebih rapat. Jadi saya masukkannya melewati sini dan juga sebelah sini begitu. Seperti ini ya. Diteruskan sampai dengan dirasa sudah cukup, nggak khawatir dia terlepas-lepas gitu maksudnya. Nih sampai agak bawah ya. Kalau sudah selesai, nanti sisa benangnya bisa dipotong supaya lebih rapi. Oke, sudah ini. Ups. Saya masukkan sini. Seperti ini ya. Ini lebih lebar dan lebih bergelombang ya. Berikutnya saya akan buat talinya. Sebenarnya bisa pakai warna yang sama dengan bagian badan ininya, pouchnya, tapi saya akan pakai warna lain. Saya pakai abu-abu yang lebih tua begitu ya. Di sini saya awali dengan membuat slip knot, lalu buat chain. Ini slip knot dulu, lalu buat chain 1 ya. Kemudian saya akan tarik dulu, ini lepas ya. Lalu saya akan ambil manik-manik ini yang ukuran 12 mm ya, 1,2 cm. Ini ada lubangnya cukup kecil, jadi ini saya pakai hakpen nomor 1 ya untuk membantu memasukkan. Ini saya lewatkan begini, kemudian saya kait. Tapi kalau teman-teman bagian ini mau di skip aja nggak apa-apa ya, atau kalau mau pakai manik-manik yang lubangnya lebih besar juga dipersilahkan. Sebentar, ini kenapa layarnya terpecah jadi agak, nah oke. Seperti ini, pelan-pelan kait. Oke ya, seperti ini. Lalu kembali merajutnya pakai yang nomor 5. Ini terlalu longgar, saya akan tarik ya. Oke, supaya lebih rapat. Kemudian nah seperti ini. Lalu buat chain sepanjang yang dibutuhkan. 1, 2, 3, terserah deh, bebas ya, berapa aja. Bisa sekitar 50 sampai dengan 80 chain. Nanti sambil dicek dulu. Ini sebelum dipotong ya, nanti itu kita coba masukkan dulu gitu ya teman-teman. Kita coba lilitkan, keliling-kelilingkan dulu itu apa namanya, keliling-kelilingkan apa sih, diputer-puterin ke rajutannya tadi gitu ya, jadi supaya nanti nggak kurang gitu. Udah terlanjur dipotong benang ternyata kurang, malah kerepotan kitanya ya. Oke, dibuat dulu chainnya. Nah ini saya buat 80 chainnya ya, jadi ini bebas ya teman-teman. Kalau ingin jadi agak panjang berarti tinggal ditambah, tapi kalau ingin lebih pendek tinggal dikurangi aja gitu ya. Tidak masalah berapapun jumlah chainnya, bebas ya. Kemudian ini karena sudah terpasang, yang ini sudah ada manik-maniknya, mutiara sintetisnya. Sedangkan yang ini kan belum. Nanti kita akan pasang ini belakangan setelah kita lilitkan ya, supaya bisa masuk. Karena kalau ini agak kesulitan ya, ini karena sudah besar, jadi memang nanti tidak bisa dimasukkan lewat lubangnya. Jadi ini setelah membuat chain sesuai dengan panjang yang dibutuhkan, jangan keburu potong terlalu pendek karena nanti akan kita gunakan untuk merajut bagian ininya di ujung sini. Jadi ini agak panjang aja ya. Saya lebih baik lebih daripada kurang begitu. Ya, sekian. Sekian ini berapa? Sekitar 25 cm lah.
lebih banyak sih nanti, tapi saya lebih merasa nyaman gitu ya, lebih tenang daripada nanti kurang ya untuk pasang mutiara yang satu lagi. Ini kita tarik gini ya supaya nggak khawatir lepas. Ups, mutiaranya gelundung. Gelinding ya. Oke, lalu kita akan masukkan ini ya teman-teman, lewati lubangnya nih seperti ini, keluar masuk aja. Nah, silahkan dimasukkan dulu ya. Oke, ini sudah ya, sudah saya masukkan sampai ketemu ujung yang sini ya. Dua-duanya sudah ada di sini ujungnya seperti ini. Lalu ini akan saya lanjutkan. Nah, coba ditarik dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Kalau ini sebentar deh, diikat, apakah sudah nyaman? Begitu, maksudnya nyaman tuh kan kadang kita membuat simpul tuh, oh ternyata kurang panjang, terlalu pendek segala macam ya. Coba ditarik. Nah, kan masih ada sisa benang. Nah, jadi ini kalau dirasa kurang, nanti kan bisa kita buat tambahan chainnya. Tadi udah 80. Nah, ini mungkin bisa saya tambah lagi nih supaya lebih nyaman saat membuat simpul gitu. Sebelum nanti akan pasang mutiara yang terakhir, yang kedua. Saya tambah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Saya rasa sudah cukup. Kemudian nih pasang, dan saya tarik ya pelan-pelan. Tadi saya coba pakai nomor 2, nomor 3, ternyata enggak masuk ya untuk ukuran lubang dari mutiara sintetis saya ini. Nah, seperti ini. Saya tarik supaya lebih rapat. Lalu kait, tambah dengan chain. Ups, ini tadi 1 chain, berarti sini juga 1 chain saja sudah cukup ya. Kebanyakan deh kalau 2 chain ya, 1 chain saja sudah cukup. Lalu tarik seperti ini. Lalu bisa kita potong ya. Nanti kalau mau ujungnya nanti dikasih lem tembak ya supaya lebih aman, nggak khawatir lepas gitu. Jadi saya akan agak panjang dulu sedikit ya sebelum benar-benar nanti kalau misalnya mau dikasih lem kan masih ada space begitu. Nah, sementara seperti ini tampilannya ya. Kalau yang ini saya pakai manik-manik yang ini. Nah, ini ukurannya lebar, jadi ini pakai nomor 5, ini langsung bisa masuk kok ini. Nih kan bisa ya. Jadi tergantung ukuran manik-manik teman-teman aja, jadi nggak masalah ya mau pakai ukuran berapa, yang penting cukup gitu hakpennya. Atau kalau tanpa ini juga tidak apa-apa, tinggal dibuat simpul aja biar nggak mudah lepas ya. Tinggal kita buat finishing detailnya di bagian sini. Sekarang kita akan buat siripnya, kita akan rajut langsung di sini ya. Jadi setelah dipipihkan seperti ini, ambil sisi paling samping begitu ya teman-teman. Lalu dari bawah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di round yang ke-7 ini kita langsung masuk ya di badan dari DC ini begitu. Mau pakai standing DC silahkan, tapi saya tidak ya, seperti ini aja. Nanti tinggal dirapikan ekor benangnya. Lalu kita akan buat DC. Di satu batang DC ini kita akan isi dengan 2 DC. Nah, DC pertama tetap seperti sebelumnya, caranya seperti ini, buat 1 SC kemudian lewatkan sini ya. Ini 1, 2, kita totalnya nanti buat 5 DC, 2 DC di sini dulu. Kemudian 1 DC di
pergantian round ya. Ini saya lepas dulu untuk memudahkan. Supaya nggak salah tusuk begitu ya. Posisinya. Oke, ini sudah, ini DC yang ketiga. Lalu di round selanjutnya di DC yang ini kita isi dengan 2 DC. Jadi total ada 5 DC ya. Oke, sudah ada 5 DC di sini. Kita balik. Kemudian kita buat DC yang pertama. Di sini adalah untuk round 2 polanya adalah sebenarnya membuat DC 5 together ya. 5 DC ini akan dijadikan satu. Nah, DC yang pertama diwakili dengan saya membuat seperti SC nih ya. Memang seperti SC sini. Lalu kita kait benang, lilit benang seperti ini, lalu gini. Stop. Lewatkan gini, stop. Ini yang ketiga. Yang keempat, stop. Dan yang kelima. Ya, kita buat DC 5 together ya. Lalu kait melewati semuanya. Seperti itu, lalu satu chain. Ya. Kalau mau ditambah lagi dengan satu chain boleh ya, lebih aman, tapi kan tanpa seperti itu pun juga sudah bisa sebenarnya. Yang penting nanti dirapikan lebih aman, maksudnya lebih kuat supaya tidak mudah lepas ya. Seperti ini saja sudah. Lalu potong benang. Saya akan sisakan cukup panjang aja daripada nanti kurang untuk merapikannya ya. Seperti ini. Sirip yang sebelah sini. Lalu kalau yang sebelah sini kita mulainya adalah di round 8 karena sini tadi supaya posisinya adalah seperti ini ya, supaya sama. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di round 8. Bagian pinggirnya yang sini. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, hanya berbeda mulainya saja dari round 8. Sama buat 5 DC. Ini 1 2, kemudian di pergantian round tiga, 4, 5. Tar satu chain, lalu kita buat DC 5 together ya. Seperti ini. Potong benang. Nah, tinggal nanti ini dirapikan ya, diselip-selipkan masuk, nanti dirapikan di bagian dalam ya, tinggal dibalik aja bisa kok nanti ini ya. Nah, tinggal dirapikan di bagian sini begitu ya untuk siripnya. Ini ekor-ekor benang pembuatan sirip. Berikutnya untuk bagian mata ini mudah sekali ya, tinggal buat magic ring, kemudian di dalam magic ring kita isi dengan 8 SC, lalu buat slip stitch. Nah, di bagian tengah ini bagian lubangnya tinggal kita pasang safety eyes ya, ini saya pakai yang 8 mm, kemudian pasang washer di belakangnya ya, jahit seperti itu. Posisinya kurang lebih seperti ini, di sekitaran bawah sinilah, di round ketiga antara round 2 dan 3 seperti ini ya. Untuk jarak penjahitan bebas, kalau mau deket hasilnya seperti ini, kalau mau agak jauh hasilnya seperti ini. Jadi opsional aja, nanti ekspresinya itu juga akan variatif ya berdasarkan dengan jarak penjahitannya. Jadi nggak masalah mau
jauh atau dekat. Oke, sudah seperti ini ya, tinggal dijahit, nanti dirapikan ekor benang di belakang. Ini punya saya belum saya rapikan keseluruhan ya, tapi sudah terjahit seperti ini. Berikutnya di sini kita akan buat sulaman sederhana ya untuk sisi-sisi di badannya. Tapi adalah opsional, kalau mau tanpa hiasan sulaman di sini juga nggak apa-apa ya, polos aja. Sulamannya kalau bentuk seperti ini nih kayak segitiga gitu. Jadi kita masuk di sini, keluar, masuk sini, keluar lagi di sini, begitu masuk lagi di sini ya. Jadi seperti huruf V gitu nanti hasilnya, walaupun sepertinya sebenarnya perajutannya atau penyulamannya adalah seperti Y ya, tapi dia berhentinya di titik yang sama di sini. Nah, kalau yang mau lebih mudah lagi, sini saya pakai garis-garis aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak ribet. Nah, kalau yang seperti itu tadi kan caranya adalah seperti gini. Kita keluar di sini misalnya, keluar di sini, lalu masuk di sini, lalu keluar di sini, masuk di sini lagi gitu. Jadi kayak membuat lengkung. Nah, kali ini kita buat yang lebih sederhana lagi. Jadi bebas ya sebenarnya teman-teman untuk apa namanya, sulamnya ini. Untuk finishingnya ini kita buat kayak gini ya. Ini bagian ini tidak saya simpul, tapi saya tahan dulu dia supaya tidak keikut sampai keluar, agak panjang nanti untuk memudahkan kalau mau merapikan. Nah, jadi ini keluar di sini, masuk di sini begini ya. Saya sulamannya garis-garis aja. Kali ini seperti ini aja. Mau jarak berapa bebas ya. Jadi dibuat acak boleh, dibuat sama juga boleh. Nah, seperti ini ya, kurang lebih punya saya nanti hanya garis-garis aja. Silahkan teman-teman buat sulaman di sini terserah ya, tanpa sulaman juga nggak apa-apa. Nah, ini punya saya ya, sulaman sederhananya cuma garis-garis aja. Nah, ini kalau ingin lebih 3D begitu ya, lebih ada konturnya. Nah, caranya seperti ini ya. Ini saya selesaikan dulu yang bagian ini. Saya akan pindah ke sini, misalnya posisinya ada di sebelah sini ya. Nah, ini mudah aja caranya, kita tinggal lewatkan dari helaian benang yang ini begini, tahan, lewat yang ini begini, kita tarik ya, lakukan lagi, lewatkan ya. Oh, tadi kalau misalnya posisinya belum tertahan ya, misalnya seperti ini. Nah, masih kayak gini, kita masukkan lewat sininya ya, jadi sudah dia tertahan. Nah, kemudian kita masukkan di sini, lalu berpindah ke sini. Setelah itu seperti ini. Ini seperti ini kita tarik ya, dari sini ya, lewatkan di atasnya benang yang ini, nanti sudah tertahan. Nah, seperti ini, lalu masuk, pindah ke sebelahnya, gitu terus sampai dengan bagian yang mau dibuat sisinya secara 3D gini ya. Kalau nggak mau kayak gini juga nggak apa-apa, di garis-garis aja juga tidak masalah ya. Ini tinggal diteruskan aja. Maaf ya, ada suara berisik-berisik ini.
anak saya main plastik ya. Oke, ini ditarik lagi begitu ya. Nah, ini kalau sudah kita tusuk sini, berpindah ke sebelah sini begitu dan seterusnya. Nah, punya saya sudah selesai dan sudah saya ikat di bagian belakang ya. Semuanya sudah saya rapikan seperti ini. Jadinya seperti ini tampilan di luar ya. Dan ini kita isi ya pakai earphone gini, bisa jadi kantong earphone, kantong charger ya, apa aja supaya lebih rapi, lebih ringkas. Nah, nggak kocar kacir ya, juga bentuknya cantik, unik ya, seperti ini. Nah, udah selesai hasilnya. Seperti ini ya pouch kita kali ini. Bentuknya ikan apa ya, ikan kembung ya teman-teman. Lucu ya, seperti ini, yang warna abu-abu, yang ini yang warna biru. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat pouchnya bersama saya dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.